atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau layakan kami boleh datang pagi hari ini, muji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami mau serahkan ibadah kami dalam Recording in progress. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Kami mau memuji Engkau Bapa pagi hari. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami menyembah kasih Tuhan. Di bawah hidup kami memuji Yesus. Sebab Kau layak Tuhan ditinggikan di aku. Kau layak puji. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Memuji, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang lain terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan kita Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan kita Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi hari dan kesempatan di pagi ini. Kami datang meninggikan Engkau Tuhan. Kami datang membawa syukur kami atas kesempatan ini. Kami datang membawa hidup kami yang Tuhan beri dalam setiap pribadi kami, serta pertolongan-Mu dalam berbagai hamba-hamba-Mu, pelayanan-pelayanan yang ada. Kami datang bawa hidup kami meninggikan Engkau. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya datanglah kerajaan-Mu tengah-tengah dalam seluruh hidup kami. Bersyukur kami akan mulai ibadah kami, dan kami mau bersorak bagi nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita mengangkat pujian satu penuh kasih. Amin. Puji Tuhan. Satu penuh kasih, dua penuh cinta, tiga penuh kuasa dan mulia.
Ada waktu susah, ada waktu suka, Kau setia datang bersamaku, membuatku tersenyum, membuatku bersalah, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Menari bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bersorak. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu penuh kasih, dua penuh cinta, tiga penuh kuasa, Kau mulia. Ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku, membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Menari bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Menari bergembira bersamamu, Yesusku. Tangan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati bahwa hati yang gembira adalah obat bagi setiap orang, obat yang manjur, kata firman Tuhan. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Kita mau bersyukur hanya bagi Tuhan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita lewat hamba-Nya akan mengisi kita kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang kita dengar pagi hari ini, itulah firman Tuhan yang terbaik, yang akan mengubah hidup kita, memperbaiki setiap kelakuan kita, membawa kita kepada satu pemahaman yang baru. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepadamu berseru, menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu pagi hari ini diberitakan di tengah-tengah hidup kami, tengah-tengah PMD yang ada. Puji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan memuji-Mu. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya, glory, 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 glory. Terima kasih. Terima kasih. Amin Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
kan dipulihkannya. Si Tuhan serahkan pada hambanya yang memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil, saya langsung saja. Nah, Oke, judulnya berkarya. Sudah bisa dilihat Pak Jupen? Sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan ya. Kan belum live. Ya, baru naik ya. Nah, judulnya berkarya. Ini saya ambil dari kemarin yang 2 hari yang lalu saya ditodong hari Rabu oleh Jum sebelah untuk khotbah. Jadi judulnya berkarya. Ya. Latar belakangnya adalah kenapa saya mengambil judul berkarya, Bapak Ibu. Karena saya lihat kemarin itu waktu kita seminar network church, ya. Jumlah orang Kristen di Indonesia belum mencapai 10%. Belum mencapai 10%, Pak Jupen. Ya, belum mencapai 10%. Sangat mengerikan, ya. Cuma 20 juta lebih kurang. Ya, itu katanya pun sudah termasuk secret believers, ya. Contoh di Cianjur secret believers, dia KTP-nya masih KTP sebelumnya, dan mereka percaya kepada Kristus tetapi belum menjadi mendeklarasikan imannya kepada banyak orang, ya, kepada keluarganya, karena mereka masih takut diserang oleh keluarganya, kelompoknya, dan masih, ya, katakan belum 100%, saya katakan, ya. Coba 20 juta lebih, sementara jumlah penduduk kita hampir 300 juta. Saya katakan belum capai 10%. Saya hitung sekitar 6% lebih, 7%. Nah, ini sangat miris yang melihatnya, ya, latar belakang. Terus yang kedua, masih ada di beberapa tempat di Indonesia yang belum terjamah penginjilan. Waduh, memang kenyataan ya Bapak Ibu. Saya sendiri waktu kepada Sulawesi Tenggara pergi ke Kolaka di atas Kendari. Dari Kendari itu 8 jam tanpa berhenti, ya. Kalau berhenti ya sekitar 10 jam, ya. Masih banyak di Kolaka aja. Di pusat Kolaka saja masih banyak belum terjamah penginjilan. Apalagi di atasnya Kolaka Utara. Ya, di Bengkulu juga saya pergi ke Muko-Muko, ke atas itu juga belum banyak. Ya, malah banyak yang mengerikan lah. Papua yang kita bilang itu tempat misionaris di sana dari luar negeri banyak juga. Saya pergi ke Kecamatan Seget, ya, Kecamatan Seget Papua Barat, itu juga banyak yang belum terjamah. Nah, ini cukup perhatian, ya. Ya, harus perhatikan ini. PMD khususnya misi desa ini harus, nanti kelompok misi saya harap nanti ke depan program kita bersama Pak Amir nanti dengan pengurus yang lain, kita harus punya orang-orang, ya. Di sini ada Pak Antoni, ya. Kita harus ada orang yang betul-betul yang punya hati yang betul-betul bukan sekedar mission trip. Saya berharap bukan mission trip, tetapi memang betul-betul daerah-daerah yang kantong-kantong yang harus menjadi kantong Kristen, ya. Jadi bukan kunjungan gereja, tetapi apa yang saya lakukan dulu adalah memang betul-betul original. Kita harus berani masuk ke kampung-kampung atau kantong-kantong yang memang original, ya. Terus yang ketiga, kurangnya misionaris dari gereja-gereja, ya, di Indonesia. Kurangnya perhatian dan pengutusan, ya, karena saya lihat, ya, jarang, ya, ada seksi misi atau seksi penginjilan khusus, ya, yang kurang, dan dananya juga. Ya, saya sendiri adalah salah satu misionaris yang sampai ke negara Malaysia, sampai ke Brunei, itu nggak ada itu pengutusan, tidak ada pengutusan, biaya sendiri, ya, ya, menabung setahun untuk ongkos, ya. Dulu masih lewat Entikong, saya masih dulu lewat Entikong, ya. Entikong, terus ini dari Tebedu, itu Pak Puji tahu, dari Tebedu, Serian, ya, terus Tatau, Kucing, dari Kucing ke Sibu, Bintulu, Miri, dari Miri ke Brunei, dari Brunei naik ke atas lagi ke Limbang. Itu satu-satu kami ke
ke rumah panjai, kata orang mereka, rumah-rumah panjang, ya. Itu pasti belum Kristen, masuk ke kampung-kampung itu masih menyembah nenek moyang. Ya, itu yang saya lakukan dan teman-teman yang saya bersama temannya. Jadi masih banyak ya. Bengkulu juga sampai ke Muko-Muko itu juga masih banyak orang yang belum terima Yesus, belum. Nah, ini misionaris yang belum ada, yang saya masih banyak orang asing ya. Ya kita maaf ya, kalau mission trip ya ke gereja kemana itu kan hanya kepada pembinaan warga gereja atau KKR. Nah, ini perlu kita cermati ya, perlu kita cermati. Kurangnya anak-anak Tuhan yang punya peranan penting di negara Indonesia. Nah, ini juga menjadi satu tanda kutip ya, anak-anak Tuhan punya peranan penting di negara Indonesia. Saya cukup miris kemarin tuh, Pak Jupen, Pak Manik, Pak Ketum, orang biasa, ya kurang peranan penting ya, anak-anak Tuhan di Indonesia ya. Kemarin apa nggak malu kita lihat ya nama orang Kristen, OTT KPK, seharusnya dia punya peranan penting di Indonesia itu. Tapi apa nyatanya, malah kan baru berapa bulan jadi wakil menteri, tiba-tiba OTT ketangkap. Yang lucunya lagi, saya lihat di TV, dia ditangkap pakai baju orange, ya, diborgol tangannya, tapi dia senyum-senyum sambil dada-dada gitu ya, sambil begitu. Ya, saya kadang-kadang melihat hari-hari ini, ya aneh ya lihat orang-orang ya. Anak Tuhan ditangkap, bukannya malu ya, sedih, bertobat, ini malah serasa gitu loh. Ya, ini apa ya? Terus kemarin ya apa nih? Ada di anggota DPR yang kena kasus lagi kemarin. Ya. Ya, dia penginjil. Dia tahu dia dekat dengan salah satu penginjil besar di Indonesia. Tiba-tiba ada kasus sama si satu itu, si yang rumahnya di Jarah itu. Coba bayangkan. Nah, penginjil punya hubungan affair. Aduh Tuhan Yesus, saya bilang. Ini kurang peranak. Aduh. Kadang-kadang tadi malam saya dengar dari salah seorang teman saya, seorang pengacara, diwawancarai oleh Narwastu. Hati saya hancur melihat ini ya. Anak-anak Tuhan kurang punya peranan penting ya. Harus punya key. Malah ya opungnya Pak Jupen itu bikin malu kadang-kadang. Ya ada opungnya Pak Jupen, ya opungnya Pak Jupen bukan opung saya. Ya itu tulang saya memang. ya gimana ya, bikin malu ya. Kadang-kadang di kantor dibilang, itu kan saudaranya Pak Johan Pasaribu ya. Saya bilang, enggak ada hubungan. Ya kadang-kadang kita lihat berapa periode dia jadi orang duduk di pemerintah, tapi enggak punya peranan yang luar biasa, malah bikin malu gitu loh. Menjadi bahan ledekan. Kuping saya panas juga kalau diledekin. Nah, itu keluarganya Pak Pasaribu gitu. Enggak ada hubungan, saya bilang. Nah, ini ya kurangnya peranan penting anak-anak ini. Jadi harus jadi key. Saya ingat, maaf saya sedikit, di zaman Pak Harto dulu, orang-orang Kristen itu, anak-anak Tuhan itu luar biasa, megang peranan penting loh. Yang Bank Indonesia itu gubernurnya hampir 90% itu anak-anak Tuhan, hampir anak-anak Tuhan, semuanya. Ya, terakhir ada Rismoy ya, terus Pak siapa ya, Pak itu yang bapaknya si Thomas itu, lupa sampai namanya, ya, Sudrajat Jiwandono. Nah, itu terakhir. Nah, itu luar biasa. Begitu juga Menteri Keuangan, ya. Dulu ada orang-orang hebat, Ali Wardana, Radius Prawiro, ya, orang-orang hebat. Ada trustee dari luar negeri, ada trustee, ada kepercayaan. Ya, makanya saya bilang kurang, ya. Saya ingat dulu 2014, ini kesaksian aja ya, kesaksian. Ya, saya 2014 diminta sama Wakil Presiden untuk pegang satu lembaga BUMN, ya, untuk pegang BUMN. Tapi saya tolak karena memang dibuka, dia minta APBN-nya untuk dia secara pribadi. Saya bilang nggak mau kalau seperti itu. Nanti kalau nggak dikembalikan, ya saya masuk KPK dong, saya bilang. Itu 1 tahun anggaran 2 triliun. 1 tahun anggaran 2 triliun, jadi kalau 3 tahun 6 triliun. Dan saya harus kasih dia, dan saya harus cari uang karena memang saya dulu pegang dana dari luar ya.
ya sebagai counterpart dana luar negeri seperti OSF-JDF Jepang ya, terus IGGI dari Belanda, JPRO. Begitu juga beberapa dana-dana dari luar termasuk ADB ya. Nah, itu dari Australia juga. Jadi artinya kita dipercaya pada saat itu. Tapi saya nggak mau. Ya, karena 3 tahun anggaran itu harus dipegang. Nah, saya betul-betul komitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Saya bilang, enggak. Seperti itu. Nanti saya ditangkap, apa kata orang? Bapak seorang pendeta tapi korupsi. Nah, ini yang saya tolak. Kita harus punya peranan penting ya, di Indonesia. Ya, anak-anak Tuhan harus muncul. Ya, terus yang berikutnya, kurangnya anak-anak Tuhan berprestasi. Nah, ini perlu dicermati. Anak-anak Tuhan kurang berprestasi ya. Ya, harusnya anak-anak Tuhan itu punya prestasi. Oke lah, dia tidak masuk jajaran pemerintah, tapi punya prestasi di bidang semua segala bidang ya. Penelitian ya, suatu bisa dimunculkan di Indonesia ya, harus yang sifatnya betul-betul inovasi dan terobosan baru. Nah, ini yang terakhir, belum tercapainya kesatuan tubuh Kristus di Indonesia. Sehingga kekuatan kita sangat lemah. Ini kenyataan Pak Amir, Pak Ketum. Ya, kekuatan kita lemah sekali. Ya, kesatuan tubuh Kristus, aras-aras belum bersatu. Aras-aras masih ya bicara dengan organisasinya sendiri. Ya, kalau saya ingat, maaf ya, dulu di zaman Soeharto itu yang namanya aras-aras itu dipanggil selalu oleh presiden. Ya, dan di dalam aras itu ada ahli-ahli, termasuk ahli pertanian, ekonomi. Ya, ini saya lihat aras-aras tidak ada ahli-ahlinya sekarang. Ya, saya ingat dulu Pak Nus Remas ya, satunya dipanggil selalu ke istana ya. Nah, ini kita sekarang kurang. Ya, dulu Pak Bungaran Saragi ya, selalu dipanggil. Ya, makanya dia menjadi dewan pertimbangan dari salah satu aras yang selalu dipanggil ke istana. Ya, itu artinya ada satu daya yang luar biasa pada saat itu ya. Nah, ini belum sampai sekarang. Ya, puji Tuhan, baru-baru ini gara-gara kasus demo kemarin anarkis ya, ada kelompok tertentu yang dipanggil Tuhan, bukan aras yang dipanggil, tapi person ya, jaringan doa nasional. Dan Bapak Presiden bilang, kita buat tiap bulan sekali kita harus berdoa di istana. Oh, luar biasa ya. Baru kali ini saya dengar begitu dari seluruh presiden setelah zaman Soeharto. Terima kasih ya. Ya. Nah, landasan ayatnya saya minta Pak Jupen bacakan. Pak Jupen. Ya, bacakan. Ya. Soalnya saya mau minum dulu. Silakan Pak Jupen. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, ini hati-hati ya. Jadi saya sampaikan ada landasan ayatnya, ya saya ambil ya, sebetulnya banyak nanti di dasar teologisnya. Jadi Tuhan Yesus melihat pohon ara, kita udah tahu cerita itu. Jadi kalau kita tidak berbuah, dalam arti bukan sekedar buah roh. Nah, ini kadang-kadang orang berpikir hanya buah roh. Kalau kita mengaplikasikan firman itu dan melakukan menjadi garam dan terang dan segala macam, ya, Tuhan bilang kau tidak akan berbuah dan keringlah pohon ara itu. Wah, itu mengerikan kita. Jangan jadi hamba Tuhan yang kering, ya. Dia harus berkarya. Ya, lanjut. Saya tidak kepada dasar teologi. Ini dasar teologisnya saya langsung. Dasar berkarya. Yaitu pertama hakikat penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 26 dan kejadian 2 ayat 7. Ya, hakikat penciptaan manusia harus menguasai. Dan kita punya kekuatan. Image-nya Tuhan ada dalam kita. Ya, kita harus berkuasa, mampu menaklukkan bumi ini. Masih banyak yang harus kita berkarya. Betul-betul. Kejadian 2, Tuhan menciptakan menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah makhluk yang berbudaya, makhluk yang mencipta, makhluk yang berasa. Semua Tuhan sudah berikan fasilitas dalam kehidupan seorang manusia, seorang makhluk. Nah, ini kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Ya, daripada binatang, kita mempunyai IQ yang lebih. Ya, kita bisa berkarya. Ya,
berbudaya, ya, mempunyai etika. Nah, ini seharusnya kita mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, dasar teologisnya berkarya adalah orang percaya harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 17. Matius 5 ayat 13 dan 17. Nah, ini sering kita di PMD menggaungkan ini, menjadi garam dan terang. Ya, menggarami, kata Pak Getu, dan menjadi terang di tengah-tengah bangsa. Nah, ini seharusnya ya saya ingat di zaman Soeharto, anak-anak Tuhan dan Pak Bungar Seragi selalu dulu kalau berjumpa dengan saya, dia bilang begini, Bapak Saribu, katanya, kamu harus khotbahkan ini terus di seluruh mimbar di mana kau melayani. Ya, kita anak-anak Tuhan jangan dikotak-kotakan lagi. Kita ini sudah terkotak-kotak, katanya. Kita harus menjadi garam dan terang. Kita harus menjadi sinar kecil, ya, seperti Pak Antoni yang punya yayasannya. Harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa. Wah, ini suatu perjuangan, ya. Harus betul-betul kita. Makanya saya nggak pernah berhenti berjuang, ya. Saya nggak pernah berhenti. Saya yakin anak saya, Pak Jupen, ini harus berjuang, ikuti teladan-teladan bapaknya, ya. Yang berikutnya Yohanes 14 ayat 12. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, ini dasar berkaryanya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar, lebih dahsyat daripada waktu Tuhan Yesus di bumi. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Makanya nanti waktu kita dipanggil Tuhan, bukan sekedar nama kita yang tercatat dalam kitab kehidupan, tapi Tuhan ada hanya nanti apa yang kau sudah lakukan, seperti Paulus katakan. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku menjadi prajurit, aku menjadi petani, aku menjadi olahragawan. Dia gambarkan seperti itu. Dan aku telah mengakhiri dan aku mendapat mahkota. Jadi bukan sekedar nama Jupens Raja Guguk masuk kitab kehidupan, tapi apa yang dibuat, ditoreh sebagai nama Jupens Raja Guguk, ya. Nah, apa yang sudah dilakukan, karya-karyanya, itu yang masuk dalam kitab kehidupan. Bukan sekedar nama, dan bukan hanya terletak di batu nisan. Ya, kadang dia geli juga lihat orang Kristen di batu nisan, wah hebat-hebat firman Tuhannya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus saya tanya majelis saya, waktu saya menguburkan, itu orang itu sudah apa dilakukan hidupnya bagi Kristus dan mati keuntungan? Nah, itu kadang-kadang menjadi satu pertanyaan, ya. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku mendapat mahkota. Terus saya tanya kepada majelis, kira-kira dia sudah bertanding sebagai apa, ya? Nah, ini kita harus punya catatan-catatan yang kita toreh dalam kitab kehidupan kita. Bukan sekedar nama, ya. Bukan sekedar nama. Itu harus kita pahami, ya. Wahyu pasal 20, ya. Wahyu 20. Jadi ada perbuatan-perbuatan baik di situ. Ada perbuatan-perbuatan yang ditoreh oleh tinta emas surgawi, ya. Terus yang berikutnya melakukan amanat agung. Matius 28, 19, 20, ya. Jangan sekedar hit and run, itu yang saya katakan, mission trip, oke, nggak salah. Tapi bagaimana melakukan amanat agung? Membaptis sampai membaptis, memuridkan, artinya mengajar mereka. Ya, bukan sekedar kunjungan, tetapi bagaimana mereka menjadi orang Kristen yang new man tadi, atau the original man. Ya, harus sampai seperti itu, bukan kepada orang Kristen. Ya, ya kadang-kadang saya dengar orang katanya saya pergi ke sana, mana buahnya, mana karyanya. Ini yang harus seperti itu. Ya, ya saya ingat dari mulai Tebedu saya sampai Brunei ke sana Limbang, sudah berapa gereja yang sudah jadi hasil pemuritan. Nah, itu jadi sampai seperti itu. Padahal mereka tadi latar belakang bukan orang Kristen, ya. Walaupun kontak personnya kita minta hamba Tuhan ada di sana sebagai kontak person, tetapi kita harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ya, amanat agung. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, dimanapun kita, sebagai apapun pangkat jabatan kita harus memberitakan kabar baik di mana saja. Harus berani. Ya, itulah dasar teologis berkarya. Nah, ini slide yang terakhir. Ya, slide yang terakhir. Respon berkarya. Ya, kita harus responi tadi. Ya, Pak Johan sudah sampaikan itu.
Terus bagaimana respon kita berkarya, khususnya PMD ya Pak Ketum? Ya ini menjadi program juga. Ya, program PMD ini bukan sekedar hanya ditulis ya. Makanya saya siapkan ini untuk PMD juga sebetulnya. Memang khusus PMD ya. Respon berkarya. Menciptakan misionaris-misionaris untuk diutus ke berbagai daerah di Indonesia. Puji Tuhan Pak Ketum sudah mempersiapkan ya sekolah misi. Ini Pak Anton Thanos ada nggak deh? Kira-kira Pak Jupen, Pak Anton Thanos datang nggak deh? Ya, biar didengar juga sama teman-teman. Kita harus menciptakan, kita harus ada sekolah misi. Ya, ya. Jadi bukan STH yang diciptakan, bukan sarjana tinggi hati nanti. Kita menciptakan sarjana misi-misi, sarjana misi ya. Ahli misi sebetulnya bukan sarjana, tapi ahli misi ya, misionaris yang diutus ke berbagai daerah di Indonesia. Ya, di Indonesia aja dulu lah. Ya, Muko-Muko tuh ya, Bengkulu Utara itu ya masih perlu. Ya, Pak Amir. Ya, Pak Amir, nanti kita harus cari orang yang betul-betul di PMD ini yang siap. Saya bantu mengajar ya. Kalau soal lapangan saya siapkan nanti. Di Papua, di Seget ada itu, di Kolaka Utara ada di sana. Ya, dulu juga saya lihat saya basisnya ya dengan Pak orang biasa Pak Darwan ya, kita sempat buka saya di Jogja ya, ada basisnya di sana ya. Jadi kita harus punya home base yang kita siapkan nanti. Ya, tapi diciptakan dulu kita buat di sini. Ya, ya kita semua di PMD ya harus menciptakan misionaris yang diutus ke berbagai daerah. Jadi misionaris yang betul-betul ya seperti no mention ya, ya harus yang memang ke tempat yang memang belum terjamah. Indonesia masih banyak ya, masih banyak. Aceh, siapa yang mau berangkat ke Aceh ya? Saya punya teman dulu, saya nggak tahu kabarnya apa, masih hidup atau enggak. Dia pergi ke Aceh ya, itu luar biasa. Menciptakan pembawa kabar baik di marketplace. Nah ini ya kita ya membawa kabar baik di marketplace. Seperti saya di lembaga saya Ketahanan Nasional, ya kita harus membawa kabar baik. Ya, puji Tuhan, saya dikenal sebagai pendeta. Ya, dikenal, mereka tahu saya pendeta. Ya, terbongkarlah bahwa saya adalah seorang pendeta. Ternyata kata mereka, pantasan Pak Pasariu kalau ngomong, ya, ya harus membawa kabar baik, harus berani. Ya, saya nggak peduli ya. Bodoh amat. Yang penting saya sudah sampaikan kabar baik itu. Tetapi juga etikanya juga mereka lihat ya, kita jadi terang nggak ya. Nah itu dia. Menciptakan generasi milenial yang berprestasi, yang takut Tuhan. Nah, ini nih, puji Tuhan, yang berprestasi tapi yang takut Tuhan. Ya, Grace saya dengar dari bapaknya kemarin ya, Pak Grace Aritonang, maksudnya anaknya Pak Amir, dia punya prestasi, puji Tuhan ya, harus jadi ketua katanya, dia mau akan jadi ketua BEM ya. Dan lebih dari itu saya harap ya, lebih dari itu punya prestasi-prestasi yang takut akan Tuhan. Generasi milenial ya, yang milenial itu seperti si Grace itu ya, anaknya Pak Jupen, ya, anaknya Pak Pinto, ya harus berprestasi. Sudah ketemu dengan anaknya Pak Pinto tuh ya, yang sekolah musik di UNJ. Ya. Jadi berprestasilah yang takut Tuhan ya, berprestasi kita harus ciptakan. Yang berikutnya menciptakan anak-anak Tuhan yang melakukan inovasi dan terobosan yang bermanfaat bagi bangsa dan dunia. Nah ini yang penting ya, ini sangat penting sekali ya anak-anak Tuhan. Kita ini masih kekurangan anak-anak Tuhan yang berprestasi, yang menciptakan inovasi. Maksud saya kalau tadi berprestasi dalam pendidikan, berprestasi dalam kuliah atau dalam studi atau dalam dagang ya, oke lah, atau apapun ya. Tapi yang paling penting melakukan inovasi lagi, seperti menciptakan energi baru atau terbarukan. Ya, Indonesia perlu orang-orang yang bisa menciptakan inovasi-inovasi energi baru. Ya, saya sedang mencoba. Ya, ada seorang yang, tapi bukan orang Indonesia, keturunan Chinese, ini orang Chinese ya sebetulnya dari daratan Chinese. Tapi dia sudah jadi WNI. Nah ini dia katakan saya bisa menciptakan energi baru. Tapi tolong Pak Johan, saya harus bicara dengan Bapak Presiden. Nah
saya kalau tidak bicara langsung Pak Presiden, saya masih rahasiakan. Nah, beberapa waktu lalu adiknya Pak Presiden munculkan energi baru yang ada di Australia. Saya bilang, waduh, kita masih ketinggalan. Kita memerlukan orang-orang yang punya terobosan. Ini salah satu contoh ya, menciptakan energi baru. Artinya hanya modal matahari mungkin atau udara mungkin. Contoh misalnya kendaraan ya yang sangat green ya, yang green eco ya, yang tanpa listrik mungkin ya, tanpa nikel, tanpa baterai misalnya, ya, dengan air misalnya. Nah ini perlu terobosan anak-anak Tuhan, anak-anak bangsa ya, generasi kita, sehingga kita bisa muncul. Kenapa saya bilang begini ya Bapak Ibu? Di Malaysia itu ya, padahal negara syariah. Tapi anak Tuhan di sana punya daya yang luar biasa. Oh, sangat luar biasa. 90% fakultas kedokteran, 90% ya. Fakultas kedokteran itu dikuasai orang-orang, bukan orang Melayu. Ya, bukan orang Melayu. Orang Melayu itu hanya 10% dia di fakultas kedokteran. Ya, Bapak kalau pergi ke Kuching, ke Penang itu dokternya adalah orang-orang anak-anak Tuhan, rata-rata ya, 90%. Ayo, itu fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, apalagi ya, di DPR mereka. Begitu juga di beberapa jabatan-jabatan strategis. Ya, walaupun mereka negara siapa, tapi anak-anak Tuhan itu muncul, ya, melakukan terobosan. Ya, contoh di Cebu itu 90% dikuasai oleh ya, di negara-negara itu banyak. Ya, di bandar-bandar itu anak-anak Tuhan yang muncul. Nah, luar biasa. Nah, coba Indonesia ya. Saya berharap di Indonesia seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah responnya. Kesatuan tubuh Kristus untuk menggalang kekuatan di bangsa Indonesia dan berdampak bagi kehidupan beragama. Nah, ini harus ada kesatuan. Saya senang kemarin mahasiswa waktu mengajukan pendapat di DPR, ya, luar biasa, ada salah satu pimpinan organisasi mahasiswa Kristen. Ini bahas itu, dia sampaikan masalah persekusi, ya, keadilan sosial. Nah, dia sampaikan. Nah, ini sebetulnya harusnya ketua-ketua ARES, ya, kita harus kopi darat atau coffee morning, ya, kita harus lakukan. Ya, supaya apa? Seperti saya ingat di zaman Pak Harto, bagaimana anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin negara, di dalam maksudnya pemimpin gereja, kita harus masuk ke dalam tatanan negara. Kita harus, nah saya nggak tahu di sini ada Pak Manurung ya. Seharusnya di dalam satu sinode ada orang-orang luar biasa ya. Ya kalau dulu di PGI itu ada dulu ya, itu ada Pak Ngaran Saragi. Ya, ada di PGI dulu ada Pak Nusremas yang luar biasa, itu orang yang cerdas itu, mereka punya pakar-pakar dan itu sangat disegani ya, sangat. Nah sekarang kita ini gimana ya? Ya, mereka jauh lebih besar. Soal pendidikan kita sudah pernah bahas ya, bagaimana mereka sudah menciptakan nanti 2035 anak-anak generasi milenial pulang dari luar semua sudah doktor ya, sudah hebat ya, dibiayai oleh negara juga. Pendidikan mereka luar biasa. Nah kita gimana? Nah ini perlu kesatuan. Nah ini perlu kita bahas. Di sini ada ketum ya. Bagaimana nanti ketum? Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Pas jam 7 ya, tepat waktu saya selesaikan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kita, bagi kami Tuhan, untuk bisa melakukan berkarya bagi bangsa dan dunia Tuhan. Ya mulai dari kami, anak-anak kami, ya, generasi penerus kami, generasi milenial, dan ada kesatuan tubuh Kristus. Kami melakukan terobosan, dan kami menciptakan misionaris, dan kami menciptakan bahwa kabar baik di marketplace, ya Tuhan. Kami perlu orang-orang yang punya nilai perjuangan, ya Tuhan, di tengah bangsa ini. Kami harus berjuang untuk menunjukkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan semua lidah mengaku Yesus, semua lutut menyembah Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami supaya mempercepat kedatangan-Mu.
Tidak mungkin mempercepat kedatangan-Mu tanpa kami berkarya, Tuhan. Kami harus berkarya untuk mendatangkan Tuhan Yesus. Kami sudah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah bangsa. Dan kami rindu nanti pimpinan-pimpinan bangsa ini adalah anak-anak Tuhan ke depannya, Tuhan. Indonesia adalah direbut oleh anak-anak Tuhan. Kami percaya itu, Tuhan. Bukan sekedar lip service, bukan sekedar omong-omong, tapi ada pembuktian bahwa kami akan siap melakukan pekerjaan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, berkati PMD sebagai salah satu organisasi atau lembaga yang mampu melakukan ini semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.